Kisah ini dimulai dengan seorang remaja perempuan bernama Han Gongju yang sedang menjawab pertanyaan dari guru-gurunya di sekolah. Ia mengatakan bahwa ia menyukai bernyanyi dan menegaskan bahwa apapun yang terjadi bukanlah kesalahannya. Namun para guru tetap mengeluarkannya dari sekolah dan memintanya untuk pindah ke sekolah lain. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, tetapi hal itu akan terungkap nanti. Setelah dikeluarkan dari sekolah, Gongju tidak tahu harus berbuat apa. Lalu gurunya, Tuan Li, datang untuk membantunya. Ia membantu Gongju untuk menemukan sekolah baru di kota lain. Gongju berhasil diterima di sekolah tersebut, tetapi ia tidak memiliki tempat tinggal di sana. Karena tidak ada pilihan lain, Tuan Li menawarkan agar Gongju tinggal bersama ibunya, Nyonya Cho, selama beberapa hari. Awalnya, Nyonya Cho menolak karena tidak ingin orang asing tinggal di rumahnya. Namun setelah dibujuk oleh Tuan Li, ia akhirnya setuju, meski hanya untuk 1 minggu. Keesokan harinya, Gongju tiba di sekolah barunya. Gurunya pun memperkenalkannya kepada seluruh kelas. Setelah jam pelajaran selesai, ia langsung pergi ke warung internet untuk mencari alamat ibunya dengan menggunakan nomor telepon lama. Sebenarnya, ibu Gongju tinggal di kota yang sama bersama suami keduanya, namun ia tidak menemukan informasi yang berguna di sana. Dari situ ia pergi ke toko kelontong milik Nyonya Cho dan membantu beliau bekerja. Melihat hal itu, Nyonya Cho mulai bersikap lebih hangat kepadanya. Keesokan harinya setelah kelas selesai, Gongju melihat sekelompok siswi sedang berlatih bernyanyi. Namun begitu salah satu dari mereka melihatnya, gadis itu langsung berlari pergi. Kemudian, Gongju mengikuti pelajaran renang. Entah mengapa sejak masuk ke sekolah baru, ia tiba-tiba mengembangkan minat besar terhadap olahraga tersebut. Setelah latihan ketika ia sedang berganti pakaian, ia mulai bersenandung kecil. Di luar, seorang gadis bernama Yunhee mendengarnya dan diam-diam merekam suaranya. Yunhee, yang merupakan pemimpin kelompok paduan suara sekolah, mendekatinya dan memuji suaranya. Ia dengan antusias mengatakan bahwa jika Gongju bergabung dengan kelompok mereka, maka ia bisa meraih sesuatu yang besar. Mengira Gongju akan senang, Yunhee terkejut ketika Gongju malah marah dan menolak untuk bergabung. Setelah itu, Gongju berusaha mencari ibunya. Ia akhirnya menemukan ibunya bekerja di sebuah toko kelontong di kota itu. Melihat ibunya lagi setelah 3 tahun membuatnya sangat bahagia, seolah-olah ia telah menemukan alasan baru untuk hidup. Namun ibunya tidak senang melihatnya dan dengan dingin berkata agar ia jangan pernah datang lagi. Gongju pun sangat terpukul. Setelah mencari ibunya selama 3 tahun, ia justru ditolak dalam sekejap. Diliputi kesedihan, ia berbalik dan pergi dengan diam. Keesokan harinya di sekolah, Gongju mendapati ruang latihan paduan suara sedang kosong. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil gitar dan mulai bernyanyi. Tanpa sepengetahuannya, Yunhee dan anggota kelompok lainnya sedang mengintip dari luar. Mereka terpikat oleh suaranya dan mendengarkannya dengan kagum. Namun begitu Gongju menyadari keberadaan mereka, ia langsung berhenti dan pergi. Yunhee bersama teman-temannya mengejarnya. Mereka memuji Gongju dan dengan penuh semangat mengundangnya untuk bergabung. Tetapi Gongju tetap menolak dan meninggalkan mereka. Seminggu berlalu dan saatnya Gongju meninggalkan rumah Nyonya Cho. Ia kemudian mengemasi barang-barangnya dan berniat menemui Nyonya Cho untuk berpamitan. Namun Nyonya Cho menahannya dan berkata bahwa ia boleh tinggal selama yang ia mau. Mendengar hal itu, Gongju pun merasa sangat bahagia dan memutuskan untuk tetap tinggal. Keesokan harinya Gongju bergabung dengan kelompok paduan suara sekolah dan mereka mulai berlatih bersama setiap hari. Setelah pelajaran renang, ia masih membantu Nyonya Cho bekerja dan perlahan ia mulai membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, mantan gurunya, Tuan Li, datang menjenguknya. Ia memberitahu bahwa para siswa laki-laki yang terlibat dalam kejadian masa lalu kemungkinan besar tidak akan lolos dari hukuman karena bukti terhadap mereka sangat kuat. Mendengar itu, Gongju merasa sedikit lega. Beberapa hari kemudian, teman-temannya dengan gembira memberitahu bahwa mereka telah mengirim video musik Gongju ke sebuah agensi dan agensi itu sangat menyukainya. Bahkan mereka ingin bertemu langsung dengan Gongju. Mengira Gongju akan senang, teman-temannya justru terkejut ketika Gongju malah marah. Ia dengan tegas mengatakan agar mereka tidak pernah mencampuri urusan pribadinya lagi, lalu pergi meninggalkan mereka. Sepulang sekolah, Yunhee mencoba berbicara dengannya, tetapi Gongju mengabaikannya. Namun, Yunhee yang memahami situasi tidak tersinggung. Ia dengan tenang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Gongju ingin menolak kesempatan sebesar itu. Amarah Gongju pun perlahan mereda setelah mendengar kata-kata dukungan dari Yunhee. Yunhee kemudian mengundangnya ke rumah. Saat mereka berbincang, Yunhee dengan bercanda bertanya apakah Gongju pernah mencium seorang laki-laki. Gongju pun menjawab bahwa ia pernah mencium 44 laki-laki. Yunhee tertawa, mengira ia hanya bercanda, tetapi kenyataannya jauh lebih kelam. Gongju sebenarnya adalah korban dari sebuah insiden mengerikan yang melibatkan 44 laki-laki. Inilah alasan sebenarnya mengapa ia dikeluarkan dari sekolah. Suatu malam, Gongju menerima telepon dari ayahnya yang memintanya untuk bertemu di sebuah restoran. Ketika ia datang, sang ayah memberikan selembar kertas kosong dan menyuruhnya menandatanganinya. Saat ia bertanya untuk apa, ayahnya menolak menjelaskan. Keesokan harinya di sekolah, teman-temannya bertanya tentang cita-citanya dan apa yang ingin ia capai dalam hidup.
Gongju kemudian menjawab bahwa ia hanya punya satu impian, yaitu belajar berenang sejauh setidaknya 25 meter. Mendengar itu, semua orang tertawa, dan mereka tidak menyadari bahwa ada alasan mendalam di balik keinginannya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Gongju menerima telepon dari Tuan Li. Dengan nada cemas, ia bertanya apakah Gongju telah menandatangani sebuah dokumen. Ketika Gongju membenarkan, Tuan Li menjadi panik dan memperingatkannya agar tidak pernah menandatangani apapun tanpa memahami isinya. Gongju yang khawatir kemudian berkali-kali mencoba menghubungi ayahnya setelah tiba di rumah, tetapi tidak ada jawaban. Saat itu, ia menyadari bahwa ayahnya pun telah mengkhianatinya. Keesokan harinya, ketika Gongju tiba di sekolah, ia terkejut mengetahui bahwa teman-temannya telah mengunggah video musiknya ke internet. Rasa takut dan cemas menguasainya, dan ia berteriak agar mereka segera menghapus video itu. Tersinggung dengan reaksinya, salah satu gadis berkata bahwa tidak ada yang menyukainya karena sikapnya sendiri. Tak lama kemudian, ketika Gongju sedang di kelas, sekelompok orang dewasa tiba-tiba masuk dan mengelilinginya. Mereka adalah para orang tua dari anak laki-laki yang terlibat dalam insiden masa lalunya. Mereka memaksanya menandatangani sebuah dokumen, tetapi Gongju yang ketakutan berhasil melarikan diri dan bersembunyi di ruangan lain. Kisah kemudian beralih ke masa lalu, memperlihatkan kehidupan Gongju di kampung halamannya. Ia dulu bekerja di sebuah toko kelontong dan terkadang mengelolanya sendirian. Suatu hari, saat ia sedang sendiri di toko, seorang anak laki-laki bernama Kim datang. Ia adalah anak pemilik toko dan sering menjadi korban perundungan di sekolahnya. Tanpa membayar, Kim mengambil beberapa bungkus keripik dan minuman dingin. Karena penasaran, Gongju mengintip keluar dan melihat Kim memberikan barang-barang itu kepada sekelompok anak laki-laki yang menunggunya di luar. Di sekolah, Gongju hanya memiliki satu teman bernama Hua Wok, dan mereka tinggal bersama di sebuah kamar kos kecil. Kim yang merupakan pacar Hua Wok sering berkunjung ke kos mereka. Suatu hari, ketika Gongju pulang, ia mendapati Kim sedang minum bersama beberapa temannya. Ia pun langsung menyuruh mereka pergi. Saat mereka keluar, Gongju kemudian memperingatkan agar mereka berhenti memanfaatkan dan mengganggu Kim. Peringatan itu membuat pemimpin kelompok marah. Ia mulai menghina Gongju dan tiba-tiba memukul perut Kim dengan stapler. Panik, Gongju segera menelepon polisi dan melaporkan bahwa ada anak-anak laki-laki yang masuk ke kosnya dan menyerang temannya. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, salah satu dari mereka merebut teleponnya dan mengatakan kepada petugas bahwa itu hanya panggilan iseng. Sejak hari itu, para anak laki-laki itu sering datang ke rumah Gongju. Ia merasa benar-benar tak berdaya, tidak tahu bagaimana menghentikan mereka. Suatu hari, pemimpin kelompok itu diam-diam mencampurkan obat ke dalam segelas alkohol dan menyuruh Kim memberikan minuman itu kepada Gongju. Kim kemudian mendekatinya dan memaksa agar ia meminumnya. Ketika Gongju menolak, Kim berkata bahwa mereka hanya akan pergi jika ia menuruti. Tanpa berpikir panjang, Gongju akhirnya meminum minuman itu. Tak lama kemudian, tubuhnya kehilangan kendali dan para anak laki-laki itu mulai memperkosanya. Mereka tidak hanya menyakiti Gongju dan Hua Wok, tetapi juga merekam seluruh kejadian itu. Saat kejadian berlangsung, ayah Kim datang ke tempat itu. Ia melihat semuanya, tetapi tidak berbuat apapun. Ia hanya membawa anaknya pergi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah peristiwa mengerikan itu, Hua Wok yang tidak sanggup menanggung rasa sakit memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sungai. Kisah lalu kembali ke masa kini. Pacar Nyonya Cho yang bekerja sebagai polisi mengantar Gongju pulang dari sekolah dan memberitahu Nyonya Cho tentang masa lalunya. Saat mereka berbicara, Gongju turun membawa barang-barangnya, siap untuk pergi. Ia berpamitan kepada Nyonya Cho dan berjalan menuju pintu. Namun, pacar Nyonya Cho mengejarnya dan menghentikannya. Ia menyerahkan surat pembebasan bersyarat Kim dan berusaha meyakinkan bahwa Kim tidak bersalah karena ia hanya terpaksa dalam situasi itu. Meskipun dibujuk, Gongju menolak untuk menandatangani. Baginya, Kim sama bersalahnya dengan yang lain atas apa yang telah terjadi padanya. Malam itu, Gongju menginap di tempat penampungan dan beberapa kali mencoba menelepon ayahnya, tetapi tidak ada jawaban. Dalam keputusasaan, ia akhirnya menelepon gurunya, Tuan Li. Tuan Li kemudian memberitahunya bahwa keadaan sudah memburuk hingga berita tentang dirinya tersebar di semua surat kabar. Ia juga mengungkapkan bahwa ayahnya telah mengkhianatinya, mengambil semua uang hasil petisi, dan menghilang. Sementara itu, Yunhee dan teman-temannya mengetahui masa lalu Gongju dan merasa sangat sedih. Ingin mendukungnya, Yunhee mengirim pesan kepadanya, mengatakan bahwa semua itu bukan kesalahannya dan memohon agar ia kembali. Dalam adegan berikutnya, Gongju berdiri di atas jembatan dengan membawa tasnya. Tanpa ragu, ia melompat ke sungai. Saat tubuhnya jatuh, terdengar suara dari masa lalu. Suara temannya yang bertanya mengapa ia ingin belajar berenang. Jawaban Gongju terdengar mengiringinya. Jika suatu hari aku berubah pikiran, aku ingin memulai hidup baru. Alih-alih tenggelam, Gongju mulai berenang, menolak masa lalunya dan memilih untuk bertahan hidup. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya.